Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi happening lainnya ada Pablo Benua dan Ray Utami yang dilaporkan BPPAI ke Barreskrim Polri. Wah, kali ini terkait kasus apa ya Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, lama tak terdengar kabar dari Pablo Benua dan istrinya Ray Utami. Tak ada angin, tak ada hujan, namun mereka berdua mendadak terseret dalam kasus pemalsuan dokumen. Usut punya usut, ternyata kasus ini bermula ketika Organisasi Advokat Indonesia alias BPPAI melaporkan Pablo dan istrinya ke Barreskrim Polri baru-baru ini. Adapun dalam laporan tersebut, Pablo dan Ray Utami dituding melakukan pemalsuan dokumen akta negasi. Kami dari tim pembela dari BPP Perkumpulan Advokat Indonesia sudah diterima oleh penyidik Barreskrim Polri terkait dugaan pidana yang kami laporkan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pasal 266, 263, Junto 55, ya, Junto juga Undang-Undang Cipta, Hak Cipta dan juga Undang-Undang Hak Merek. Dugaan tindak pidana yang kami laporkan adalah memasukkan keterangan palsu pada dokumen akta otentik. Dilaporkan sesuai dengan apa yang memang kami bawa, ya, duga. Itu satu Pablo Benua, kemudian Ray Utami, kemudian Rangga, kemudian Christopher Angga Sastra, kemudian Doni Triwibowo, Dodi, ya, dan terakhir itu Surya. Pihak BPPAI menilai tindakan Pablo dan istrinya dengan semena-mena melakukan pembajakan terhadap akta organisasi BPPAI. Ya, apa yang dilakukan oleh terlapor adalah pembajakan organisasi marwah kita advokat, khususnya di PAI Perkumpulan Advokat Indonesia. Jadi kami ralat, ya, klarifikasi apa yang disampaikan pihak mereka semuanya fiktif, ya, tidak dasar fakta. Lihat aksi dan segala cara yang dihalalkan Pablo dan Ray Utami, pihak BPPAI menilai keduanya sedang menyusun sebuah skenario kebohongan atas akta tersebut. Dengan begitu mereka tak segan-segan mengecam Pablo dan beberapa terlapor lainnya. Kalau mau bohong yang canggih sedikit gitu maksudnya. Karena hari ini para pembegal, orang yang telah memberikan keterangan palsu dalam dokumen akta itu berhadapan dengan ratusan advokat yang hari ini tidak terima atas tindakan-tindakan inkonstitusionalnya para terlapor. Tak tanggung-tanggung, pihak BPPAI melaporkan Pablo dan Ray Utami yang dilaporkan atas dasar pasal berlapis nih Besti. Kurang lebih ada tambahan 4 pasal, ya, menjadi 4 pasal plus Junto Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Merek. Lama tak muncul dan tak terdengar kabar, sekalinya muncul tapi langsung dengan kabar yang kurang menyenangkan. Tapi memang pasangan yang satu ini tak pernah lepas dari permasalahan hukum ya Besti. Mengingat tahun 2019 silam, Pablo Benua dan Ray Utami juga sempat terseret kasus ikan asin. Semuanya bermula ketika Ray Utami dan Pablo Benua mengundang Galih Ginanjar sebagai bintang tamu di salah satu konten mereka di media sosial. Dari hasil bincang-bincang itu, Galih Ginanjar terpancing untuk mengumbar aib masalah ranjang rumah tangganya dengan Fairuz Arafi. Bukan hanya sekedar mengungkapkan fakta, tapi perbincangan mereka berujung pada tindakan yang dinilai melanggar hukum. Hal ini diketahui ketika Fairuz Arafi yang tak terima namanya dibawa-bawa dalam konten tersebut membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Tak main-main, Fairuz Arafi menggandeng Hotman Paris sebagai kuasa hukum kala itu. Setelah melalui proses pemeriksaan hingga para saksi, termasuk Galih Ginanjar, dipanggil untuk dimintai keterangan. Polisi akhirnya menemukan fakta bahwa Pablo Benua dan Galih Ginanjar dinyatakan bersalah dalam perkara ini. Tak hanya Galih Ginanjar, tapi Pablo Benua juga dijebloskan ke penjara atas tuduhan kasus penyebaran konten asusila. Alhasil, Pablo Benua dan Galih Ginanjar dijerat pasal Undang-Undang ITE. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya perkara ini dimenangkan oleh Fairuz Arafi. Dan setelah permasalahan ini berakhir, ia pun kembali membuka hati untuk Sony Septian.
Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan ada informasi yang gak kalah heboh dan ramai dibahas di jagat maya. Kira-kira ada siapa ya? So, stay tune terus di Celebrity Flash.